Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama memulai kebaktian kita. Mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas kasih setiamu dalam hidup kami. Juga ketika saat ini kami Kau perkenankan bersama-sama dalam kebaktian ini, kami merasakan bahwa itu anugerah-Mu Tuhan, meskipun tidak dalam satu tempat kebaktian, tetapi Kau persekutukan kami dalam kasih-Mu. Kami serahkan baktian ini sampai akhir nanti dalam tangan-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama dengan berdiri, kita menguduskan kebaktian ini. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan dalam hati kita mengucap demikian. Sumber pertolonganku adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara beserta anak-anak sekalian. Amin. Disilakan duduk kembali. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk menyertai dan memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas kesempatan kali ini kami boleh bersekutu dalam kebaktian ini. Meskipun tidak dalam satu tempat, tapi Roh Kudus menyatukan kami, dan berkenanlah Roh Kudus menerangi, mengajarkan kami dalam kami mendengarkan firman-Mu untuk mengerti dan dapat melaksanakannya. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan perhatikan bagian dari Perjanjian Baru dari surat 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 13. Surat 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 13 demikian. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan.
Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah bagi sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih harus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita berada pada minggu-minggu Epifani. Minggu-minggu Epifania. Tepatnya saat ini kita berada pada minggu keempat setelah Hari Raya Epifani. Tema pemberitaan firman atau pewartaan sabda Tuhan saat ini adalah bijak dalam bertindak. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada ungkapan demikian. Sumber dosa itu kesombongan dan keputusasaan. Kesombongan dan keputusasaan itu merupakan dua hal yang memang bertolak belakang. Mungkin tidak semua orang sependapat dengan ungkapan itu, akan tetapi ada benarnya juga sebetulnya ungkapan itu. Bacaan kita diawali dengan hal yang ada hubungannya dengan hal itu. Ayat 1. Tentang daging persembahan berhala kita tahu,
Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Pengetahuan yang dibicarakan di situ berkenaan dengan daging persembahan berhala. Ya, secara umum juga ketika orang itu merasa punya pengetahuan, mengerti sesuatu, bahkan sebetulnya mungkin pengetahuannya itu sebetulnya kalau dilihat oleh orang yang mengerti baru dangkal gitu, tapi merasa, wah, aku sudah mengerti ini karena sudah membaca buku ini, buku itu. Padahal yang dibaca itu mungkin buku-buku lama. Ada perkembangan yang baru. Nah, ayat kita tadi itu pengetahuan tentang daging persembahan berhala. Itu apa maksudnya? Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat-ayat yang berikutnya sebenarnya diuraikan juga tentang hal itu. Misalnya, coba kita perhatikan ayat 4. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Bagi orang yang di dalam Tuhan, makanan yang dipersembahkan kepada berhala oleh seseorang atau oleh orang lain itu tidak masalah jika kita memakannya. Boleh kita memakannya, memakan daging yang sudah dipersembahkan oleh seseorang itu. Menurut iman Kristen kan tidak masalah, asal tidak melanggar hukum. Ya, tidak melanggar hukum Tuhan dan tidak melanggar hukum negara. Misalnya bukan hasil mencuri, atau kita juga bukan mencuri makanan atau daging itu. Karena sesuai iman kita, maka daging itu tidak dikuasai oleh berhala-berhala itu, tetapi segala yang ada di dunia ini, termasuk daging itu, dikuasai oleh Tuhan. Jika Tuhan memperkenankan kita makan, tidak masalah kan kita makan. Artinya tidak berdosa jika kita memakannya. Tetapi, nah ini, hati-hati. Ayat 9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, meskipun tidak berdosa ketika kita memakannya, tidak salah ketika kita menikmatinya, tetapi bisa menjadi batu sandungan. Makan daging tersebut tidak salah, tetapi bisa menjadi batu sandungan. Berarti tidak baik. Tidak salah, tetapi tidak baik. Tidak salah itu benar. Itu benar. Tetapi tidak baik, itu buruk. Benar, tapi buruk. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini adalah bijak dalam bertindak. Bertindak bijak atau bijaksana itu melakukan apa yang benar dan baik. Benar tetapi tidak baik atau benar tetapi buruk itu tidak bijak. Demikian juga sebaliknya. Baik tetapi tidak benar atau baik tetapi salah itu juga tidak bijak. Jadi bijak dalam bertindak itu
melakukan apa yang benar dan baik. Dan itu tidak mudah. Misalnya, di lingkungan umum kita barangkali sering mendengar ungkapan bohong untuk kebaikan. Wah, itu seringkali orang mengatakan kalau untuk kebaikan bohong itu boleh, apalagi bohongnya hanya sedikit-sedikit. Yang namanya bohong sedikit ya bohong. Juga ada yang mengungkapkan mencuri untuk menolong itu boleh, katanya begitu. Melakukan kebaikan, menolong itu harus. Tetapi ketika dengan tindakan berbohong, mencuri, itu pelanggaran. Yang baik harusnya juga dengan kebenaran. Kebenaran harus baik. Itu bijak dan itu ranahnya ada di etika, khususnya etika Kristen. Etika itu pengambilan keputusan, diambil keputusan mana yang benar dan baik, dan itu adalah yang tepat. Benar dan baik sama dengan tepat. Nah, seperti itu. Kalau kita memperbolehkan mencuri untuk menolong, berbohong untuk kebaikan, jangan-jangan nanti memperbolehkan juga korupsi untuk persembahan di gereja. Waduh, kalau seperti itu betapa memprihatinkan. Korupsi untuk persembahan di gereja. Persembahan di gereja itu sangat-sangat mulia. Tetapi kalau dengan tindakan korupsi, apakah itu tidak menyedihkan? Jangan. Tujuannya baik, tetapi melakukan pelanggaran hukum, bahkan hukum Tuhan dan hukum pemerintah, itu tentunya tindakan yang sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu tujuannya baik mungkin, tapi tindakannya salah. Baik tapi salah. Saudara-saudara, peserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau benar tetapi buruk seperti apa? Tadi kan baik tapi salah. Kalau benar tetapi buruk, kalau kita melihat dalam lingkup sopan santun, mungkin sering kita jumpai. Memberi kepada orang tua dengan tangan kiri, nah itu kan benar tapi tidak baik, atau benar tapi buruk. Tidak salah, memberi itu kan ukurannya kalau barang atau sesuatu yang kita berikan itu sampai kepada orang yang harus menerima, itu kan benar. Kecuali kalau seharusnya diberikan tetapi kita buang atau kita masukkan ke kantong kita dan tidak jadi sampai kepada orang yang harus menerima, nah itu salah. Tapi kalau sampai kepada orang yang menerima itu kan benar. Tetapi memberikannya dengan tangan kiri itu tidak baik. Nah itu benar tapi tidak baik. Harusnya dengan tangan kanan baru benar dan baik. Namun itu dalam ranah sopan santun. Memberi ketika sampai benar, tidak sampai salah. Caranya dengan tangan kanan benar atau baik, dengan tangan kanan baik, dengan tangan kiri tidak baik atau buruk. Buruk dan baik ini sebetulnya ukurannya dengan norma-norma dalam adat, khususnya dalam adat ketimuran. Kalau memberi dengan tangan kanan dipandang baik itu. Kalau benar dan salah itu ukurannya adalah hukum atau peraturan yang sering disebut hukum positif begitu.
hukum Tuhan maupun hukum negara. Jika melakukan itu benar, kalau tidak melakukan salah. Meskipun boleh kalau tidak baik atau menjadi batu sandungan, ya jangan dilakukan. Nah, seperti itu ayat kita tadi. Di dalam ayat kita itu maknanya lebih dalam jika dibandingkan dengan lingkup sopan santun. Jadi sebetulnya tidak hanya sopan santun. Sopan santun itu sendiri sebetulnya hal yang sangat baik. Tapi lebih dalam dari itu, menyangkut sendi-sendi kehidupan kita. Karena berkenaan dengan nilai-nilai keyakinan atau kepercayaan. Kalau dalam etika dalam bahasa Latinnya ethos dan etikos. Ethos itu yang berkenaan dengan sopan santun tadi itu. Tapi etikos ini menyangkut hal yang lebih dalam, bahkan menyangkut seluruh kehidupan dari seseorang atau sekelompok orang gitu ya. Jadi lebih dalam maknanya daripada sopan santun. Orang yang mempunyai kepercayaan bahwa daging persembahan berhala tidak boleh dimakan, ketika melihat kita memakannya karena kita berkeyakinan boleh dimakan, orang tersebut tentu sangat tersandung. Bukan hanya perbedaan, tetapi keyakinan dia dan keyakinan kita berbeda. Ketika kita ini diperbolehkan tetapi menjadi batu sandungan baginya, kita membuat hati dan hidupnya tidak merasakan damai sejahtera. Dengan bertindak seperti itu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berdosa. Mari kita lihat ayat 12 dan 13. Ayat 12 dan 13 dalam bacaan kita. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Itu yang diajarkan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus di dalam bacaan kita tadi. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi dan kondisi masa sekarang ini, dalam masa pandemi, keadaan serba terbatas dan banyak yang merasakan kesengsaraan karena kesulitan-kesulitan yang dialami. Juga di berbagai daerah, saudara-saudara kita mengalami penderitaan karena bencana alam yang menimpa mereka. Ada yang tertimpa banjir, tanah longsor, juga karena gempa bumi, atau bencana alam lainnya. Keadaan seperti itu membuat orang seringkali sangat sensitif atau lebih sensitif daripada waktu-waktu ketika dalam kondisi yang lebih kondusif. Seringkali orang dalam kondisi seperti itu mudah tersinggung, sering baper gitu ya, bawa perasaan. Oleh karena itu kita harus bijak dalam bertindak. Dengan bijak dalam bertindak, kita percaya akan menjadi bagian karya Tuhan. Dengan bijak dalam bertindak, kita akan menjadi berkat bagi sesama dan mendatangkan damai sejahtera. Amin.
Mari kita masuk dalam saat teduh. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengar firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 11 ayat 25 sebagai nas dasar persembahan kita saat ini. Amsal pasal 11 ayat 25 demikian. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Terlebih pada saat ini, Kau perkenankan kami dalam kebaktian, mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Engkau telah mengajarkan kepada kami bahwa kami harus bertindak secara bijak, mengambil keputusan dengan dasar yang benar dan baik. Benar dan baik di dalam Engkau. Ialah kami Kau perlengkapi Tuhan untuk segala sesuatu dalam kebenaran dan kebaikan. Juga biarlah kami semakin menjadi berkat dan tidak menjadi batu sandungan, sehingga kami benar-benar dapat menjadi bagian dalam karya-Mu mendatangkan damai sejahtera bagi sesama. Saat ini juga Tuhan, kami mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang sedang merasakan kelemahan raga karena sakit yang diderita, sakit apapun. Juga yang mengalami kelemahan raga karena lanjut usia, yang hidup di dalam adioswo. Berkatilah
Karunialah kekuatan jiwa raga mereka, sehingga mereka senantiasa merasakan Engkau hadir Tuhan dalam hidupnya, dalam keluarganya. Dan pimpinan-Mu dirasakan untuk memberikan sukacita bagi saudara-saudara kami itu. Dan dengan pertolongan-Mu kami percaya saudara-saudara kami itu semakin sehat. Juga saudara-saudara kami yang saat ini dalam pemulihan kesehatan karena terpapar virus corona, berkatilah dengan kesabaran, berkatilah dengan kekuatan jiwa raga juga untuk mendapatkan karunia pemulihan dari-Mu. Saudara-saudara kami yang melayani di garda depan untuk merawat mereka, untuk melayani demi pemulihan kesehatan mereka, baik dokter, perawat, penyedia sarana prasarana, juga para relawan dan bersama dengan aparat, dengan pemerintah. Berkatilah semua Tuhan untuk saudara-saudara kami semakin merasakan pertolongan-Mu melalui mereka. Kami juga mohon berkat-Mu bagi para pemimpin negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, juga para pemimpin di daerah-daerah, dari gubernur sampai ke saudara-saudara kami yang melayani di tingkat RT. Berkatilah mereka untuk boleh mendatangkan damai sejahtera bagi bangsa kami. Bapa di sorga, kami juga mohon berkat-Mu bagi gereja-gereja-Mu, baik gereja Kristen Jawa Dayu maupun gereja-gereja lain yang saat ini mengadakan kebaktian, dan kebaktian-kebaktian yang diadakan di lain waktu boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu dan juga bagi sesama, sehingga mendatangkan damai sejahtera-Mu. Juga kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan untuk menolong, mendampingi, menyemangati saudara-saudara kami yang merasakan dampak pandemi, juga yang karena tertimpa musibah bencana alam di berbagai tempat, juga musibah kecelakaan lalu lintas. Berkatilah mereka, juga kecelakaan atau kelalaian yang menyebabkan korban jiwa dan luka ataupun sakit. Engkau juga menghiburkan, menguatkan dan menolong saudara-saudara kami yang memerlukan penguatan itu. Bapa di surga, kami juga pada saat ini mengumpulkan persembahan. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan menjadi karunia-karunia yang hidup, jadi sarana dalam pelayanan jemaat-Mu bagi umat-Mu, dan dirasakan mendatangkan damai sejahtera di dunia ini, baik bagi warga gereja maupun bagi sesama di luar gereja. Bapa di sorga, kami menyerahkan doa ini sepenuhnya kepada-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa, dan perkenankanlah menjadi doa kami naikkan kepada-Mu bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita sambil berdiri,
kita menyegarkan iman kita. Bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara peserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan melanjutkan kebaktian kita pada saat ini. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan bertindak secara bijak, melaksanakan apa yang benar dan baik, yang berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama, mendatangkan damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara beserta anak-anak sekalian. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gitar, melembutkan hati keras, supaya senjata